Serapan. Sarapan. Semuanya serapan. Ibu. Nanti proses belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan Lancar. lancar. Oke. Sekarang kita memulai kegiatan proses belajar mengajar kita. Kita harus awali dengan Doa. Itu ibu minta adik-adik berdiri mengambil sikap doa. Sekarang ibu minta kalian semua berdiri. Kita tepuk semangat. Ano, berdiri. Oke, kalau bisa enggak? Oh, Ina, oke. Tepuk semangat. 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 Ya. Ya, Bu. Adik-adik duduk. Semangat ya. Ya, Bu. Siapa masih ingat kita punya materi minggu lalu? Ya, Bu. Siapa masih ingat kita punya materi minggu Lalu. apa? Laki-laki dan perempuan sederhana. Laki-laki dan perempuan sederhana. Sederhana. Ada kesulitan? Materi yang kali lalu ada kesulitan? Tidak. Benar. Benar. Kalian ingat baik? Baik. Oke, baik. Sekarang ibu mau tanya kamu dulu. Pasti di antara kalian memiliki kemampuan atau Bapak. yang kamu miliki. Kalau Eca, kemampuan apa yang kamu miliki? Ingin menjadi apa? Bu, ya? Polisi, dosen, tentara, Eca, orang, dokter, guru, melukis, guru, tentara. Bakat dan kemampuan kamu yang kamu sampaikan itu harus dikembangkan. Itu mari ibu mengambil absen. Nina ada? Ada, Bu. Eca? Ada, Bu. Abang? Ada, Bu. Irma? Messi? Ada, Bu. Muda? Ada, Bu. Sel? Milan? Ada, Bu. Ano? Ada, Bu. Berarti semua Hadir. Oke, baik adik-adik. Sekarang ibu mau sampaikan materi kita dan tujuan belajar kita hari ini. Semua perhatikan di papan. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, setelah mempelajari topik ini, siswa mampu mengungkapkan syukur atas dirinya seturut citra alam. Ya? Oke. Yang kedua, menyatakan tanggung jawab untuk mengembangkan diri sebagai citra Alam. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang perlu dibuat untuk mengembangkan dirinya sebagai citra Alam. Kemudian yang keempat, memberikan contoh seorang tokoh laki-laki dan perempuan yang mengembangkan dirinya seturut citra Alam. Kegiatan inti yaitu kita menggali pengalaman hidup kita dengan melihat atau mengamati media berlangganan. Sekarang kalian duduk dalam bentuk kelompok. Sudah ya? Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 siapa ya? Menjadi ketua. Oke. Yes ya. Kelompok 2 siapa yang menjadi ketua? Milan yang menjadi ketua. Oke, perhatikan dari setiap kelompok kamu memperhatikan atau mengamati setiap gambar yang ada di layar. Bisa? Bisa. Setiap kelompok mengamati Gambar. Oke. Lihat. Sudah lihat gambar? Sudah. Berikut. Gambar yang berikut. Ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Itu gambar berikut. Perhatikan baik-baik dari dapat apa itu. Terus. Gambar berikut. Sudah? Bu. Oke. Gambar berikut itu. Sudah? Ya, Bu. Ya, itu. Ya, Bu. Sudah? Terakhir.
mengamati gambar, kamu menulis bakat atau kemampuan yang ada dalam gambar yang kamu amati tadi, ya, dalam bentuk kelompok. Ini ibu akan membagikan kamu soal diskusi. Kemampuan apa saja yang mereka miliki dalam gambar tadi? Ibu akan minta dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ibu minta kelompok satu maju menyampaikan hasil diskusi kelompok. Sedangkan kelompok lain, kelompok 2 memberikan tanggapan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 mau membaca hasil kerja kami. 1. Apa yang dilakukan orang-orang dalam gambar? Gambar 2. 1. Melukis. 2. Menjadi suster. 3. Menjadi pemain biola. 4. Menjadi tentara. 2. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk memperkembangkan bakat mereka. Bagaimana kelompok 2? Ada tanggapan atau tidak? Beri masukan atas mereka punya jawaban ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Satu kali. Sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, semangat. Teman, kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami. Oke. Soal 1. Apa yang dilakukan orang-orang dalam gambar? 1. Melukis, bermain biola, menari, bermain gitar, menjadi suster, menjadi korban, menjadi tentara, dan bermain bulu tangkis. 2. Untuk apa mereka melakukan itu? Karena itu adalah kemampuan dan bakat mereka. Ada tanggapan dari kelompok 1? Iya. Ada. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita masuk dengan kitab suci. Kita masuk dengan memberi pengalaman dengan terang kitab Suci. Itu dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 29. Ibu minta Eca sampai ke depan untuk baca. Oke, yang lain? Yang lain dengar ya? Dengar sambil memperhatikan di dalam baca itu. Siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih adik Eca yang mana telah membacakan kitab suci. Tentang apa tadi? Perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang Talenta. Oke, baik adik. Setelah kamu mendengar Injil bacaan tadi, maka sekarang kalian
soal dalam Kelompok. sesuai dengan isi bacaan. Oke, next sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Mari, rapat lagi. Tidak. Siapa yang ketua? Oke, mana di sini? Ketuanya. Nah, tulis. Yang lain aktif untuk memberikan jawaban. Ini soal. Tulis. Nah, kami dari kelompok 2. Suara anak. Teman-teman, kami dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Dengar ya. Mau kasih. Soal 1. Apa arti talenta? Talenta adalah kemampuan dan bakat. Oke. 2. Apa yang dilakukan hamba pertama? Kedua. Apa yang dilakukan hamba pertama, kedua, dan ketiga terhadap talenta pemberian tuannya? Yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sudah? Ya, Bu. Oke. Ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak. Tidak ada. Oke, baik. Sekarang kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 yang mana telah menghasilkan hasil diskusi Kelompok. Oke, sekarang kelompok 1. Kelompok 2 perhatikan ya. Main benar. Ini lagi. Oke. Teman-teman, sekarang saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa arti talenta? Kemampuan atau bakat. Apa yang dilakukan hamba pertama, kedua, dan ketiga terhadap talenta-talenta pemerintah tuannya? Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa 5 laba talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Hai hamba-hambaku, hai hamba-hamba baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sudah di sini? Ya, Bu. Itu mana? Kelompok 1 ada tanggapan? Tidak. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, Desi. Oke. Jadi hasil diskusi kalian itu jawabannya ada dalam kitab Suci. ada dalam bacaan. Semuanya ada dalam bacaan. Berarti tidak ada yang salah. Baik. Sekarang kita masuk dengan kegiatan penutup.
dengan baik. Baik. Bahwa dari proses pembelajaran kita hari ini, mulai dari pengalaman dengan melihat media bergambar dan juga bacaan kitab suci hari ini yang tentang Talenta. perumpamaan tentang Talenta. itu Ibu mau sampaikan bahwa sebagai manusia, kalau kita sebagai manusia itu adalah citra Allah. Citra Allah berarti gambaran Allah yang sederajat dan saling melengkapi. Sederajat dan saling melengkapi. Sebagai citra Allah, kita didukung dengan talenta kita atau kemampuan atau juga bakat Kita. yang diberikan oleh Tuhan. Bakat dan kemampuan kita itu atau dalam kitab suci kita sebut dengan apa tadi? Talenta. Talenta. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Talenta itu perlu kita kembangkan. Perlu kita kembangkan dengan olah pikiran, olahraga, dan juga olah rasa dan olah Hati. Setiap orang dianugerahkan Tuhan yaitu bakat atau kemampuan umum dan khusus. Ada umum dan ada Khusus. Kalau bakat yang umum itu berarti kemampuan dasar. Kemampuan dasar untuk menjadi manusia citra Allah. Untuk menjadi manusia citra Allah. Kalau untuk menjadi manusia citra Allah yaitu bahwa manusia memiliki akal, memiliki hati, dan juga memiliki Pikiran. memiliki kehendak. Itu pengetahuan apa? Kemampuan umum. Kalau kemampuan umum itu dilihat dari apa sih tadi? Akal, hati, dan juga Kehendak. itu kemampuan umum. Ada juga kemampuan khusus. Kemampuan khusus itu seperti keterampilan-keterampilan yang kita miliki. Yang seperti tadi adik-adik mengamati gambar. Yang adik-adik mengamati gambar itu adalah kemampuan khusus. Itu tentang keterampilan. Misalnya melukis, menyanyi, menari, bermain musik. Itu adalah kemampuan Khusus. Kemampuan khusus. Lalu bakat-bakat khusus itu perlu ada bimbingan. Bimbingan itu dari guru, dari orang tua, dan juga dari teman-teman, dan juga dari para ahli yang membimbing bakat dan kemampuan ada pada seseorang. Dari kedua bakat tadi, umum dan khusus tadi, ya, bakat umum dan khusus tadi, kita harus kembangkan. Kita harus apa? Kembangkan agar diri kita itu menjadi manusia yang dewasa. Menjadi manusia yang dewasa. Berguna, ya. Bakat kita itu harus kita kembangkan supaya diri kita itu menjadi apa? Kalau lulus menjadi baik, menjadi dewasa dan berguna bagi diri sendiri, bagi sesama dan keluarga. Bakat itu harus berguna bagi diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Seperti dalam Injil Matius tadi, bab 25 ayat 14 sampai 29 tentang perumpamaan tentang talenta, ya. Tuhan memberikan kepada hamba-Nya 3 orang dengan masing-masing talenta. Ada yang 5, ada yang 2, dan juga ada yang 1. Lalu talenta itu, orang hamba pertama dan kedua, mereka pergi mengembangkan talenta mereka itu, atau mereka pergi membungakan mereka punya talenta itu, lalu datang menyampaikan kepada Tuhan bahwa inilah hasil laba yang kami peroleh. Tapi Tuhan yang menerima 1 talenta itu dia tidak pergi mengembangkan, dia tidak pergi membungakan, tetapi dia sembunyikan. Berarti dia tidak mau mengembangkan, dia punya kemampuan. Dan kalau orang yang seperti itu berarti orang itu pemalas, masa bodoh, acuh tak acuh. Itu karena dia tidak mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Ya, jadi kita sebagai adik-adik, sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis, berarti adik-adik juga bersikap seperti hamba Allah, sikap yang baik, seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Tuhan memberikan kita bakat atau kemampuan itu sesuai dengan kita punya kemampuan, sesuai dengan kita punya bakat.
Kemudian tetapi kita harus berlatih. Harus berlatih dengan penuh semangat. Harus penuh semangat. Maka kalian sudah miliki harus kalian kembang dengan penuh semangat. Seperti Tuhan bilang tadi kepada 3 orang hamba tadi. Bilang apa? Siapa tahu? Siapa bisa menjawab? Baik sekali. Baik sekali perbuatanmu itu, hamba-hambaku yang setia. Terus? Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka perkara yang besar juga engkau bisa. Kalau perkara yang kecil, hal yang kecil, kamu tidak bisa melakukan, mana bisa perkara yang besar kamu selesaikan dengan baik. Maka Tuhan memberikan kita itu talenta. Adik-adik, nanti di antara kalian bisa menjadi guru, bisa juga menjadi pelukis, bisa juga menjadi penyanyi dan sebagainya. Itu kamu harus kembangkan, ya, dengan berlatih dan penuh semangat. Bisa? Tidak boleh sembunyikan seperti hamba yang menerima 1 talenta. Itu berarti menunjukkan orang yang bagaimana tadi? Pemalas. Orang yang apa? Masa bodoh. Mau seperti hamba yang tidak? Mau? Tidak. Tantangan yang kedua. Sudah ya? Setelah Ibu memberikan rangkuman, maka yang berikut itu adik-adik menuliskan doa syukur atas talenta kalian yang telah diberikan oleh Tuhan. Oke. Tulis. Sudah semua? Sudah? Oke, sekarang kumpul. Sudah? Belum? Oke, mantap. Abang, sudah belum? Sudah. Dengan Eca Pano. Terus. Ini adalah doa syukur atas talenta yang disediakan kalian miliki. Setelah kalian menyusun doa syukur, semua tanya kami. Ini refleksi. Ada beberapa pertanyaan refleksi mengenai proses belajar mengajar kita hari ini. Bagaimana dengan kita punya materi pada hari ini? Baik? Atau tidak? Lancar. Apakah adik-adik sudah memahami isi materi kita hari ini? Sudah. Sudah belum, Irman? Benar ya? Lalu kalian bisa mengembangkan kalian punya talenta? Bisa. Kepada siapa kalian mengembangkan? Kepada keluarga, masyarakat, dan diri sendiri. Kepada keluarga, kepada masyarakat, dan juga kepada sesama, dan juga kepada diri sendiri. Oke. Setelah itu, adik-adik menulis beberapa soal ini sebagai soal tugas rumah atau PR. Ada 4 soal yang kita kerjakan, lalu kita periksa pada minggu depan. Baik adik-adik, minggu depan kita akan memulai materi kita yang baru. Kita mulai dengan materi kita yang baru. Dan pekerjaan rumah itu nanti kita pertemuan kali berikut baru diperiksa. Sudah tulis? Sudah. Mari kita tutup kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini dengan doa penutup.